Kemudian tarik nafas panjang. Oke. Jadi ketika ada gerakan yang menimbulkan sakit, Bapak bisa membantu dengan memfiksir dengan posisi atau posisi relaksasi seperti ini. Ya. Kemudian pada saat batuk, Bapak usahakan menekan di daerah yang nyeri supaya tidak terlalu kita ikuti. Ya, pada saat batuk diajarkan batuk secara efektif atau batuk tarik nafas atau batuk misalnya pada saat dia batuk dia keluarkan kemudian kita berikan tekanan. Ya, oke, coba. Coba, tarik nafas saja. Tembus. Mau hembus tapi tertahan. Ya, tarik nafas. Nafas tarik batuk keras. Kemudian pada saat dikeras, tekan di daerah yang sakit. Ya, batuk. Ya, batuk sambil ditekan. Dari itu akan untuk memanage ya sakit pada saat dia melakukan gerakan pernapasan dalam. Nah, jadi gini Pak ya, kita lakukan latihan itu ya. Kalau masih sakit, memang tidak ada instan, tidak ada sesuatu yang instan. Jadi ini proses ya. Nanti ketika Bapak konsisten, kuncinya konsisten Pak. Kita konsisten, maka insya Allah tubuh kita akan beradaptasi, penyembuhan pasti akan terjadi. Paham ya? Oke, terima kasih. Banyak ya? Bisa tadi yang waktu gerakan diri itu tekannya cepat. Dia bukan ditekan aja ke dalam. Cara dengan pada saat. Jadi itu mengajarkan teknik-teknik relaksasi. Ya. Ketika misalnya ada nyeri pada saat bernapas, bisa juga dengan teknik misalnya seperti ini, kemudian ya seperti ini atau teknik seperti ini, kemudian napas dalam. Kemudian teknik yang kita gunakan tarik napas dalam, kita ada penekanan ringan secara soft di daerah yang mengalami kesakitan. Kemudian kalau masih juga, maka kita lakukan latihan yang sifatnya strength. Karena kita meyakini ya, setiap otot yang berkontraksi kuat akan diikuti dengan fase relaksasi. Ada karet? Ada karet? Karet. Geraben boleh terserah. Yang jelas bukan berdalam. Ketika pasien, jadi ini sesi empower pasien. Oke, yang kalian harus narasikan adalah ibaratnya menjadi pendengar yang baik ketika pasien, kemudian meluruskan pemikiran bengkoknya pasien. Ya, terkait kondisinya. Kalau narasi misalnya, Bapak konsisten, Bapak rajin berlatih, Bapak harus rajin ke fisioterapi. Kenapa Bapak masih sakit? Karena Bapak malas. Kenapa? Karena Bapak pokoknya Bapak yang salah. Ya, Bapak yang tong ini. Tapi kita tuh Pak kalau nama di terapi, misalnya, gitu. Maaf ya, itu kayak Makassar ya. Jadi dalam sesi empower, semua potensi kesembuhan yang dimiliki pasien itu kita explore. Itu satu. Yang kedua, bagaimana kita memilih narasi-narasi yang bisa mendukung. Misalnya, setiap saya gerak sakit. Oke.
bisa jadi sakit itu ya mekanisme penyesuaian, Pak. Mekanisme penyesuaian. Kalau sakitnya masih sebatas angka dalam skala fase ya, 1 sampai 3, itu sebenarnya tidak ada sesuatu yang berbahaya di situ, Bapak. Karena mungkin selama ini Bapak tidak pernah melakukan gerakan itu atau lama sudah tidak melakukan gerakan itu, maka ketika Bapak mulai lagi gerakan seperti ini, tentu tubuh akan melakukan protes, yaitu dengan mengirimkan impuls sakit. Tetapi kalau Bapak terus lakukan latihan itu, maka lama-lama juga tubuh akan beradaptasi. Ya, lama-lama juga tubuh akan beradaptasi, mengerti bahwa itulah gerakan yang seharusnya. Tapi karena Bapak selama ini rasa takut itulah yang diterima, yang diinput, dikirim di otak, sehingga yang dianggap otak itulah gerakan yang aman. Sehingga ketika Bapak melakukan gerakan yang lebih luas lagi, akan dia lawan dalam bentuk mekanisme rasa sakit itu. Jadi sesi empower itu adalah sesi bagaimana men-challenge pasien, men-challenge wawasan kita. Bukan cuma pasien yang disuruh berpikir, kita juga berpikir bagaimana membantu memberikan narasi-narasi yang bisa membantu proses penyembuhan pasien. Jangan mengancam, jangan mendikte, jangan melakukan suatu punishment. Kalau Bapak tidak mau melakukan itu, jangan datang ke sini, Pak. Jangan berobat di sini deh. Nah, itu bentuk-bentuk kalimat-kalimat yang sifatnya nosebik istilahnya. Itu bisa menambah persepsi seorang terhadap nyeri. Jadi yang kita harus edukasi adalah konten-konten dalam traffic empower itu, yang edukasi atau narasi yang kita sampaikan adalah narasi yang mengarahkan ke paradigma yang benarnya. Intinya di sini adalah ketika ada nyeri, ketika ada kaku, gerak adalah solusi. Motion is lotion. Sama dengan orang kaku misalnya. Mengapa orang misalnya kaku pagi hari, setelah dia bergerak lama-lama kakunya hilang? Karena gerakan itu adalah pelumas alami. Jadi kalau mau pelumas di sendimu, kalau mau anti nyeri yang alami ada di dalam gerakan. Sekarang yang kita ajarkan adalah memodifikasi gerakan itu supaya pada fase-fase awal tidak menimbulkan rasa sakit yang berlebihan. Gitu ya. Jadi memodifikasi gerakannya itu deh. Bukan mengancam. Misalnya, datang nih, kalau nggak mau tidak terapi, itu yang dimaksud dengan pola-pola edukasi yang kita berikan kepada pasien. Tapi kalau kalian misalnya ada pasien tertentu memang susah sekali dikasih tahu misalnya. Ya, kalau tidak ada dengan narasi kita sudah sampaikan, ya silakan gunakan cara kalian. Tapi tetap dalam koridor yang mana neuroscience di situ. Oke, selanjutnya. Bisa dinaikkan, half line. Ya, tetap dinaikkan dulu, boleh half line. Oke, yang lain berpasangan. Kalau tidak dapat bed, jelaskan. Yang pertama, duduk. Neuritis intercostalis
dari sini. Sorry ya, sore. Oke. Kemudian sepanjang ini. Oke. Dia kadang lokal. Kadang lokal artinya tidak ada referen. Kalaupun ada referen, kadang misalnya dari sini sampai ke sini atau dari sini tembus ke belakang bisa. Itu satu. Yang kedua, nyeri muncul ketika dia bernapas dalam, deep breathing. Coba ambil napas dalam. Oke, dia bisa muncul nyeri, terutama pada saat dia bernapas dalam. Kemudian di tes-tes yang lain, tes misalnya tes 6 minutes atau berjalan 6 menit, ya biasanya akan timbul atau muncul misalnya kelelahan, tergantung nilainya berapa, tinggal kita kasih masuk. Jadi tes spesifiknya tes berjalan 6 menit. Kemudian tes spesifik yang berikutnya adalah tes ekspansi toraks. Ada yang mau meteran? Meteran ada yang bawa? Ya? Meteran? Bukan kiloan. Masih. Kamera. Coba deh, coba bagus. Iya. Bagus kita. Sekarang ada satu orang bantu saya mengukur tingkat toraks pada lower, middle dan kayaknya satu orang. Sini. Maju. Ya, silakan diukur. Oke. Kalau lower berarti berapa senti selisihnya pada saat dia ekspansi? Berapa deh? Kenapa di situ deh? Saking ke toraks adek. Oke, yang lain bisa melakukan kalau ada meteran? Oke, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Jangan bingung. Jadi mana sini? Di sini ya, kamu di sini. Jadi ini cara mengukur ekspansi toraks atau pengembangan dada. Coba indikasi tidak atau hypomobility ketika selisihnya berapa senti? Berapa? Berapa senti? 5 sampai 7. Sekarang cari Google-mu. Bukan ujian. Oke, berapa senti normalnya? Nah, sekarang berapa senti deh? Senti gitu. Kenapa kok
Ukuran lu apa? Inci atau senti? Senti. Siapa namanya? Vanessa. Hal-hal kecil seperti ini kalian harus perhatikan ya. Oke, sekarang berapa senti itu lingkar toraksnya? 7. Allahu Akbar. Masa lingkar toraksnya 7 cm? Kira boneka, boneka dari India apa? Berapa? Hah? 70,8. 70? 78. Kenapa dulu ya deh? Berapa? 7, 8. Sekarang nilai berapa pengembangannya? Yang lain dia. Berapa pengembangannya? Berapa? 81. Oke, Bidar. Kalau Midar berarti berapa? Gampang dihapus. 85. Silakan. Kenapa? Oke, apar. Jadi kalau keluhan di sini cukup di sini saja boleh ya. Jadi kadang-kadang kalau di sini saja ya keluhannya, maka uppernya biasanya relatif bagus. Yang dihambat di sini adalah pergerakan. Oke? Sudah? Nah sekarang normalnya lower berapa sentimeter? Berapa? Selisihnya berapa deh? Berapa? 3 senti. Middle? Fatima, cari jawabannya dulu. Berapa? Berapa Fatima? Lower berapa? Middle berapa? Oke. Nanti jadi PR kalian ya. Masa saya terus yang kasih tahu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kemampuan. Ada yang bawa tensimeter? Ada? Silakan. Oke. Mengukur kemampuan atau kontraksi diafragma. Di pertemuan pertama saya sudah peragakan ya, silakan. Mengukur kemampuan kontraksi diafragma. Kenapa Vanessa? Pasien diam saja, nggak usah cerewet.
Karena di sini katakanlah titik nyerinya, maka di mana diletakkan tensimeternya? Ya di belakang sininya boleh ya. Coba deh. Oke. Naikkan atau pompa berapa? Prosedurnya 20 mm air raksa. Sampai 20 saja deh. Oke, sampai 20. Sekarang apa instruksinya? Tarik nafas panjang. Terus idealnya berapa? Idealnya berapa naik? Tekanan idealnya naik berapa? Minimal 10 mm air raksa. Sekarang pada saat saya tarik nafas, berapa yang naik? Sampai 30, berarti naik 10, berarti sehat. Bagus Ci, dia pergerakan diafragmanya. Belum tentu sehat. Oke. Berikutnya kita menggunakan apa lagi? Peak flow test. Peak flow test. Oke, cari di Google-mu peak flow. Ada kalian lihat gambarnya peak flow test. Ada? Sudah? Oke, kalian punya peak flow di sini? Tidak ada? Anggap saja ada. Nah, penggunaan peak flow adalah dengan cara meniup, kemudian berapa, nanti ada indikatornya. Kalian kalau mau beli bisa sekitar 200-an, 300-an ada. Ya, beda. Ya? Oke ya? Oke. Jadi nyeri kita bisa gunakan tes tenderness atau pain pressure test atau PPT ya. Kemudian skala fast. Kemudian gangguan inspirasi atau pengembangan toraks, kita menggunakan apa tadi? Ekspansi toraks, lingkar toraks. Kemudian otot-otot pernapasan kita menggunakan tes-tes yang ditujukan untuk pada saat dia bernapas. Ya, intercostalis externus dan diafragma kita sudah tes tadi kemampuannya. Diafragma kita sudah tes. Intercostalis dengan menginstruksikan untuk bernapas dalam, kemudian bisa sambil disertai misalnya dengan coba tarik nafas panjang. Angkat tangannya di sini, angkat kepala sedikit. Oke, angkat ini, tarik nafas panjang. Ya, tarik nafas panjang. Oke, kalau ada getar dan seterusnya bisa mengindikasikan bahwa performanya kurang bagus. Ya, jadi itu ya. Kemudian setelah itu modalitas pertama pilihannya kalau untuk fototerapi kita gunakan laser. Kemudian kalau ada tension di sini maka kita bisa gunakan ultrasound. Ya, kalau ada tightness
Setelah kita gunakan ultrasound, kemudian kita pasang interferensi atau TENS. Interferensinya yang untuk modalitas untuk pengurangan nyeri kita gunakan antara 25 atau 26 miliampere sampai 50 miliampere. Itu untuk pendamping. Kemudian kita bisa menggunakan galvanik kalau ada alatnya. Kita menggunakan arus Faraday kalau ada alatnya, dan seterusnya. Tapi kita gunakan modalitas sejuta umat, yaitu tes. Tahu? Ya, kalau tidak ada alatnya kita gunakan tes. Ya. Oke. Setelah itu kita bisa menggunakan laser. Kenapa laser? Pertama, dia ada radang. Yang kedua, ada nyeri. Laser mengurangi proses radang dengan cara menekan sitokin proinflamasi dan menekan sitokin yang bernama tumor nekrosis alfa, dan membantu proses perbaikan jaringan lewat kemampuan untuk membantu stimulasi pembuluh darah baru maupun sel saraf baru, angiogenesis dan neurogenesis. Laser menstimulasi namanya vascular endothelial growth factor, kemudian angiogenesis itu BDNF dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, sesi terkait dengan, kalau tadi sudah ya, laser, TENS, apalagi US bisa dipertimbangkan. Dan yang berikutnya adalah exercise. Kenapa exercise? Ya, karena exercise mengurangi, membantu menekan. Saya sudah jelaskan di awal ya. Yang kita lakukan adalah yang pertama, latihan yang sifatnya atau latihan yang namanya diaphragmatic breathing exercise. Saya sudah peragakan sebelumnya. Cara pertama, diaphragmatic breathing exercise dengan cara seperti ini. Coba tarik nafas, hembus, hembus. Oke. Syaratnya ini harus ditinggikan supaya tidak terlalu gravitasi yang dilawan, supaya lebih rileks. Ini dinaikkan, naikkan terus. Berarti sandar, sandar. Lagi. Oke. Tapi ini harus teguran nggak? Ya. Oke. Idealnya half flying. Kemudian setelah itu pasien melakukan teknik diaphragmatic breathing exercise. Untuk menambah relaksasi, bisa kita fleksikan lutut. Kemudian pada saat dia bernapas, dia harus menggerakkan perut dengan cara menggembungkan perut. Tarik nafas panjang dan menekan pergerakan kosta. Ya. Jadi memang dalam diaphragmatic breathing adalah mengoptimalkan gerakan diafragma, terutama pada saat gerakan inspirasi. Nah, bagaimana pada saat gerakan deep breathing muncul nyeri? Maka yang kita lakukan adalah kita rilis dulu, lemas. Kita bisa menggunakan teknik vibrasi dulu atau stimulasi taktil, vibrasi untuk menekan rasa sakit yang ada. Ya. Kemudian pada saat dia tarik nafas panjang, hembus. Pada saat dia menghembuskan nafas, kita menarik ke bawah. Seharusnya kan pada saat dia ke atas, ya, tapi kita fiksir dengan cara menarik ke bawah sedikit. Tarik nafas panjang, hembus. Nah, bagaimana kalau masih sakit? Kalau masih sakit, maka
yang kita lakukan adalah memberikan penekanan pada seperti ini. Coba tarik nafas panjang, tembus, ya, difiksir. Tarik nafas panjang, tembus. Jadi, Mario misalnya, kenapa masih ada sakit terus maka yang kita lakukan adalah seperti ini. Tarik nafas panjang. Jadi ini ditarik ada, ya. Pada saat dihembus maka kita lakukan penekanan, ya, penekanan ke bawah ke sisi lateral. Coba tarik nafas panjang, hembus, lagi, hembus, satu kali lagi, hembus. Oke, silakan yang lain lakukan. Lakukan. Yang berikutnya adalah latihan penguatan, di mana ditunjukkan untuk ya. Bisa kita turun ini deh. Oke. Latihan penguatan dapat kita lakukan dengan cara seperti ini. Sambil pada saat dia naik kepala. Ya. Tarik nafas. Oke, angkat ke atas. Kepalanya angkat. Tahan. Ada terasa nggak di sini? Terasa kontraksinya di sini. Terasa. Terasa ya? Ya, turun. Lagi, yuk. Turun. Lagi. Turun. Oke. Cukup. Sekarang coba di bawah. Di bawah. Turun di bawah. Berangkat.
Kayak bayi. Seperti anak kecil. Oke. Iya, kok jadi bapak-bapak. Oke. Bisa gerakan seperti ini, kemudian terus. Kemudian angkat. Nah, pada saat diangkat, itu akan jauh lebih baik. Karena tidak ada karet, berarti terus. Oke, kalau misalnya sumber nyerinya di sini, ya sepanjang ini berarti kita langsung bisa memberikan penekanan. Lagi. Oke, sekarang, yuk tarik, kembali, lawan saya punya tangan, lawan, terus, lihat ke atas, ke atas. Ini lurus. Ulangi. Oke. Ya, sekali lagi kita butuh karet. Jadi dia yang saya tarik adalah karet. Coba. Adakah karet? Tidak ada. Tidak ada. Oke. 1, 2, 3. Ya, turun. Naik. Turun, naik, terus. Ya. Jadi ini yang ditujukan untuk penarikan, stres, kemudian kalian dengan penguatannya. Ya, buka. Ya, terasa ya? Terasa? Ada rasa enggak? Ada rasa? Tidak ada rasa. Rasa yang pernah ada sudah hilang. Oke, kemudian coba pegang, ya, angkat. Bisa juga dengan teknik seperti ini, angkat. Oke, tarik. Kemudian digunakan dumbbell atau apapun. Kemudian, ya, coba ada busur. Iya. Biarkan dia, saya itu. Coba deh. Oh, enggak usah. Jadi ini bisa digunakan juga. Jadi ketika gerakan seperti ini, ya, ditahan. Ini sudah ada kontraksi di sini, itu sudah penguatan. Dan sifatnya isometrik. Coba lakukan saya. Akan berbeda. Oke. Coba Anda lihat. Menang lurus ke depan. Ya, ini sudah kontraksi isometrik di intercostalis. Kemudian di komponen, bahkan di otot-otot bahunya kita sudah latih kalian. Menang lurus ke depan. Kenapa keser? Begitu tidak anak muda palsu. Ada terasa nggak di sini? Terasa? Ya. Oke. Coba. Siapa lagi yang mau coba? Mario. Jidan. Masa laki-laki terus, perempuan juga dong? Sekali-sekali. Siapa? Siapa? Silakan.
Oh, sakit perut. Sudah. Oke, itu yang fase surrender ini kalian bisa modifikasi dengan berbagai teknik atau kemudian berikutnya teknik-teknik stretching yang bisa dilakukan oleh pasien secara mandiri. Jadi bisa bungkus seperti ini, kemudian naik. Jadi sudah kategori slant teknik dengan cara seperti ini, kemudian ini ke belakang, ya. Slant teknik atau mobilisasi saraf mulai dari sini sampai ke bawah. Teknik pertama gerakan seperti ini, ya. Jadi ini dulu tegap, tangan ke belakang, ya. Kemudian kaki ke depan, dan lurus seperti ini. Kemudian tarik. Satu. Kemudian yang kedua balas. Kalian rasakan enggak? Mulai dari sini sampai ke bawah. Terasa? Kemudian berikutnya dengan dumbbell atau bukan dumbbell ya, dengan karet, pegang karetnya di sini, kemudian tarik, ya, ya. Ini sudah peregangan dan juga strengthening exercise-nya. Setelah itu dilanjutkan dengan stretching. Teknik stretching, kalian untuk mengontrol nyeri, kita letakkan tangan kita di daerah yang mengalami nyeri, kemudian seperti ini, sambil tarik nafas ya. Kemudian modifikasi dengan cara rotasi, balas. 1, 2, 3, posisi normal dulu, Oke, lateral fleksi. Oke, nggak usah fokus di stretching di kepala ya, fokus di sini saja dulu. Kemudian rotasi, kemudian balas. Nah, pada saat membalas akan terasa tarikan di sekitar area tersebut. Coba ulangi. Lateral fleksi, kemudian rotasi, balas. Kalian tidak perlu terlalu fokus di leher ya, fokus ditarikan pada area sekitar intercostalisnya. Kamu memang beda. Beda betul. Kemudian berikutnya, pada saat posisi seperti ini, tekan daerah yang mengalami nyeri, kemudian tarik nafas. Setelah itu hembuskan. Ya, dari yang sakit itu kita hembuskan. Oke, sudah. Setelah itu stretch. Ya, Enamin. Ya. Setelah itu bisa kita gunakan tapping kalau memang perlu diperlukan tapping, kalau masih ada radang, ya. Tapping dalam bentuk yang model jaring ya, jadi jaring dalam model laba-laba. Jadi dari sini. Oke, dari masih mau dipraktikkan. Oke, demikianlah yang dapat kita praktekkan, yang dapat disampaikan. Sekali lagi, kalau ada sesuatu yang tidak berkenan, mohon dimaafkan ya. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.